living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Pagi itu, Kevin terbangun terlentang di ranjang hotel. Senyum tipis masih tersisa di wajahnya. Kevin masih terbayang pertemuan singkat di koridor stadion yang kembali terlintas. Tatapan Luna, jarak yang sempat menghilang, dan kata-kata yang belum selesai. Feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. Entah takdir akan membawa kita kemana, tapi hatiku tenang dan aku lebih menikmati waktu yang ada saat bersamamu. Could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. Bertemu seseorang yang lama dirindukan mengingatkan bahwa tidak semua hal benar-benar hilang. Keesokan harinya, Kevin dan Luna duduk berhadapan di sebuah kafe. Tidak ada kecanggungan yang berlebihan. Hanya dua orang yang kembali berbicara setelah waktu memisahkan mereka cukup lama. Hai, apa kabar? Iya, aku baik. Kamu? Baik, teman cowokmu, dia kemana? Dia sudah pulang tadi pagi. Apa hubungan kalian? Hanya teman dekat. Kenapa? Oh iya, kabar Hazel bagaimana? Bukankah dia sedang diterpa rumor? Aku akan menghubunginya nanti. Tanpa disadari, waktu berjalan lebih lama dari yang mereka rencanakan. Dan percakapan mereka terus mengalir, dari hal-hal ringan hingga cerita kenangan lama yang membekas. Orang zalim tidak terlihat kasar. Ada yang memilih diam, membiarkan orang lain disalahpahami, lalu merasa aman karena tidak pernah bicara. Di waktu yang lalu, ayah Becca berbicara melalui telepon dengan suaranya yang rendah, tenang, dan penuh kendali. Ayahnya meminta salah satu direktur media untuk mengatur ulang sebuah pemberitaan. Becca teringat sebuah momen di masa lalu. Seorang sutradara memuji Hazel di hadapannya, menyebut Hazel sebagai aktris yang paling siap menjadi pemeran utama dan kemampuan aktingnya. Saat itu, Becca hanya berdiri sebagai pemeran pendukung. Becca tersenyum namun menyadari satu hal. Selama Hazel terus bersinar, jalannya menuju peran utama akan selalu tertutup. Perlahan, wajahnya tetap tenang, seolah semuanya hanya berjalan sebagaimana mestinya. Di ruang direktur agensinya, Hazel duduk berhadapan dengan direktur. Percakapan berjalan pelan, penuh jeda. Hazel menunduk, wajahnya lelah dan memendam kesedihan. Beberapa kontrak yang dulu terbuka, kini menghilang satu persatu. Namun bukan kehilangan pekerjaan yang paling melukai, melainkan cerita-cerita yang beredar, gosip yang tidak pernah ia ucapkan, dan tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Malam harinya, Hazel melangkah keluar dari gedung agensi dengan kepala tertunduk.
Kevin? Kevin yang baru saja tiba dari LA tanpa banyak bertanya, ia langsung mencari Hazel. Melihat Kevin berdiri di depannya, pertahanan Hazel runtuh. Ia langsung memeluk Kevin, menangis tanpa kata, tanpa perlu penjelasan. Ia tak berkata-kata, hanya membiarkan Hazel bersandar menjadi tempat singgah di tengah kekacauan. Dan di sekitar gedung itu ada paparazzi yang tak terlihat. Lensa kamera mengarah pada mereka. Satu momen, satu gambar tanpa konteks, tanpa cerita utuh. Dan tak lama foto itu tersebar. Dan rumor pun kembali hidup lebih cepat dari kebenaran. Di kamarnya, Luna menatap layar laptop. Berita tentang Hazel dan Kevin memenuhi berandanya. Beberapa hal tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dijelaskan, cukup dilihat dan diterima apa adanya.